juga subscriber biar tahu apa itu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah kelainan motorik atau syaraf gerak yang berakibat pada kelainan fungsi otak. Ya, ini disebabkan karena saya lahir prematur, hanya lahir selama 6 bulan, kemudian beratnya juga hanya 1,2 kg, di inkubator selama 3 bulan, sehingga itu mempengaruhi gerak motorik saya. Mungkin kata-kata terakhir Mbak Vira untuk menyemangati teman-teman difabel di luaran sana. Menjadi difabel itu memang bukan sebuah pilihan, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini, semua pasti ada maksud dan tujuannya, dan dibalik keterbatasan kita pasti ada sebuah sebuah asa yang akan terindah, dan itu merupakan maksud yang Allah berikan bagi setiap umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kota Tuban ya. Hari ini sesuai jadwal kita akan mengunjungi sebuah organisasi disabilitas Tuban atau yang kita singkat dengan Orbit, untuk bertemu dengan foundernya Mbak Vira Fitria. Seperti apa keseruan kita di podcast kali ini? Yuk ikuti kami di Bayan Arif Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, saya berkesempatan hadir memenuhi undangannya Mbak Vira Fitria selaku Ketua Orbit ya, Organisasi Disabilitas Tuban, di mana Mbak Vira Fitria ini merupakan sosok inspiratif menurut saya pribadi dan beberapa kalangan yang ada di Tuban. Sebelum kita mulai podcast kali ini, nanti akan saya jelaskan biodata Mbak Vira Fitria kepada subscriber. Barangkali nanti salah Mbak, saya menyebutkan, mohon diralat ya. Mbak Vira Fitria ini nama lengkap Vira Fitria, umur 34 tahun, karena dulu adik kelas saya di SMA Negeri 1 Rengel, umur saya 35 tahun, berarti kurang lebihnya 34 tahun sekarang. Sekarang Mbak Vira Fitria ini sedang menggeluti selain jurnalistik yang saya tahu, juga pernah jadi penyiar radio juga, dan juga sekarang sedang mengerjakan tesis ya, di mana S2 di UNER jurusan Kebijakan Publik. Ini yang sekilas saya tahu tentang Mbak Vira Fitria. Kemudian selain itu dia juga Ketua Orbit, Organisasi Disabilitas Tuban, di mana beliaunya mengidap difabelnya nih cerebral palsy Mbak ya? Iya. Cerebral palsy. Nanti apa cerebral palsy itu
Mari kita tanyakan bersama-sama. Selamat siang Mbak Fira. Siang Mas Arif. Lama nggak jumpa Mbak ya? Iya. Terakhir jumpa Mbak Fira Fitria ini waktu pengalaman di pemilu 2019. Waktu itu menjelang Pileg dan Pilpres ya. Mbak Fira Fitria kalau nggak salah relawan demokrasi Mbak itu ya? Betul, saya koordinator untuk basis disabilitas di Kabupaten Tuban. Waktu itu saya kebetulan PPK Mbak, Iya. panitia pemilihan kecamatan waktu itu, mendampingi Mbak Fira Fitria bersama rekan-rekan yang lain berkunjung di Soko. Masih ingat Mbak siapa yang dikunjungi dulu? Iya, tetangganya Mas Arif ya? Ya, itu Mas Rizky ya. Mas Rizky itu pengalaman dengan Mbak Fira ini saya sudah terjalin sejak lama ya. Yang saya sebutkan tadi, Fira Fitria ini adik kelas saya di SMA Negeri 1 Rengel. Kemudian pernah membantu difabel di Desa Muruan, desa saya sendiri. Adik Rizky kalau nggak salah ya. Adik Rizky sekarang sudah meninggal, semoga meninggal dengan husnul khotimah. Waktu itu tahun 2017 Mbak Fira, saya masih ingat. Iya. Cuma panjenengan waktu itu nggak bisa hadir sama Mas Dodi Pelumpang itu yang ikut hadir ya, memberikan beberapa bantuan. Yang pertama 1 kursi roda karena memang anaknya juga cacat ya, nggak bisa jalan, dapat bantuan kursi roda. Kemudian baju-baju Mbak kalau nggak salah. Iya, baju layak pakai. Itu yang pertama 2017. Kemudian jumpa lagi kedua setelah lama nggak jumpa, hanya komunikasi lewat WA Mbak ya, sama Facebook. Mbak Fira Fitria datang langsung ke rumahnya Mas Rizky ya. Pada saat itu dalam event relawan demokrasi khusus disabilitas. Jadi sama dulu masih Bu Yayu ya. Iya. Bu Yayu KPUD itu komisionernya, Mbak Fira Fitria didapuk selaku apa Mbak? Koordinator. Untuk basis disabilitas. Jadi agar pemilih disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya perlu dijelaskan tata caranya dan juga untuk meningkatkan partisipasi hak pilih waktu itu. Iya. Kemudian setelah dari Mas Rizky, masih ingat di rumahnya Mas Slamet? Iya. Iya, Mas Slamet itu ya. Saya masih sering ketemu karena tetangga desa di Maner, Sumur Sinde. Setelah itu lama nggak ketemu lagi Mbak. Saya ikuti di beranda Facebook, sampean pernah ke Amerika. Nah ini yang mau saya tanyakan, dalam rangka apa dulu itu? Itu dalam rangka saya dipilih menjadi satu-satunya delegasi difabel yang mewakili Indonesia untuk difabelnya ke Amerika. Itu yang memberangkatkan Kementerian Luar Negeri Amerika. Luar biasa. Kemudian pengalaman yang didapat di sana, mungkin akses jalannya untuk difabel ini mungkin di sana sudah tersedia dengan baik ya. Sangat mungkin baik. Perbedaannya sekali. Bisa dijelaskan dengan di Tuban atau di Indonesia? Kalau perbedaan secara infrastruktur jelas berbeda. Cuman yang menjadi kesan saya tersendiri itu adalah perbedaan cara pandang antara masyarakat negara maju dan seperti kita negara berkembang. Ya mohon maaf kalau di negara kita itu cara pandang masyarakatnya masih menganggap difabel ataupun disabilitas itu sebagai seseorang yang mengedepankan keterbatasannya tanpa mereka menghiraukan potensi yang ada. Nah ini ya, jadi pola pikir mindset orang luar negeri dengan Indonesia ini beda ya. Kita break dulu karena ada hujan, nanti akan kita sambung ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Fira Fitria. Oke, jadi itu Mbak ya, apa mindset pola pikir orang luar negeri dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia kebanyakan para difabel ini dipandang sebelah mata ya. Iya. Padahal di luar sana sangat diberi ruang. Satu, bisa berkarya mungkin ya. Yang kedua mungkin ada
dari pemerintah ada bantuan khusus atau pelatihan-pelatihan khusus agar difabel ini tidak stagnan di situ tapi bisa berkarya sesuai hobinya itu ya? Iya, sesuai passionnya. Oke, berarti jelas Mbak Vira Fitria diundang sama Kedutaan Luar Negeri di Amerika Serikat sebagai wakil atau duta dari difabel Indonesia. Luar biasa ini. Kemudian yang saya mau pertanyakan juga subscriber biar tahu apa itu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah kelainan motorik atau syaraf gerak yang berakibat pada kelainan fungsi otak. Ya, ini disebabkan karena saya lahir prematur, hanya lahir selama 6 bulan, kemudian beratnya juga hanya 1,2 kg, di inkubator selama 3 bulan, sehingga itu mempengaruhi gerak motorik saya. Gitu ya. Jadi cerebral palsy ini mempengaruhi gerak motoriknya ya, tapi secara pemikiran dan apa namanya perkataan nggak berpengaruh ya? Alhamdulillah enggak, cuman ada beberapa tipe memang Mas. Maksudnya cerebral palsy itu tipenya banyak, ada yang tipe spastik, ada yang tipe campuran, ada yang atetoid. Nah, kalau saya itu kebetulan tipe spastik. Spastik itu adalah tingkat kekakuan di motorik tersebut. Oh gitu, jadi kalau ngobrol-ngobrol terbiasa ya? Iya. Karena kalau saya seingat saya biasa nonton TV dulu itu stand up comedy. Iya. Pernah lihat Mas Dani dari Malang? Iya. Nah itu kan stand up comedy, komedian cerebral palsy juga. Iya, iya betul. Itu cuma ya dari motoriknya juga ada gangguan, kemudian juga cara ngomongnya juga ada. Iya. Dan itu apa namanya itu? Itu sepertinya jenisnya tipe cerebral palsy tipe campuran. Tipe campuran. Iya, kan ada beberapa tipe cerebral palsy itu. Kalau saya cuman tipe spastik itu. Iya ya. Perlu diketahui tadi di awal pembukaan saya menyebutkan Mbak Vira ini jurnalistik, betul Mbak ya? Iya, saya dulu kontributor khusus untuk pemberitaan seputar isu-isu disabilitas. Disabilitas. Terus pembawa acara atau apa namanya itu? Penyiar radio. Iya, pernah juga penyiar radio selama 4 tahun khusus bahasa Jawa. Khusus bahasa Jawa. Iya. Di radio mana kalau boleh tahu? Di Vidya FM. Vidya FM. Oke, jadi selain jurnalistik juga penyiar radio. Sekarang setelah lulus S1 di SETI Muhammadiyah Tuban ya? Iya. Sekarang S2-nya di UNER Surabaya. S2 di UNER Surabaya dan kebetulan itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Oh iya. Jadi AUDPP namanya, Asia Public Policy untuk difabel se-Asia Tenggara, dan saya termasuk salah satu awardee dari Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Jadi Sobat Subscriber perlu bangga juga ya, karena Tuban punya Mbak Vira Fitria ini sosok yang luar biasa sekali. Sejak dulu saya mengenal dia selalu ceria orangnya, nggak tahu kalau batinnya gimana ya. Tapi setiap orang ada di dekatnya ini dia tidak menunjukkan sisi apa ya, sisi lemahnya, tapi semangatnya itu yang kita acungi jempol dari dulu itu. Terima kasih. Mungkin Mbak Vira selama ini punya pengalaman pahit terkait disabilitas ini, Kak? Kalau pengalaman jelas ada, dan pasti ada suka duka, pro kontra gitu, pasti ada. Terlebih pengalaman saya ketika di bangku sekolah, karena di bangku sekolah itu pengalaman saya tidak lancar karena banyak terjadi penolakan akibat kondisi saya, tapi justru dari situ saya bisa belajar, bisa memetik hikmah, memetik pengalaman agar saya bisa berjuang lebih keras lagi. Oke ya, jadi karena bincang-bincang kita siang ini ditemani hujan, ini kita pakai mikrofon wireless, mungkin masih terdengar ya. Kita lanjut ngobrol sama Mbak Vira. Jadi waktu sekolah dulu ceritanya Mbak Vira ini banyak sekali penolakan di sana sini, akhirnya sampai berpindah-pindah sekolah Mbak ya? Iya. Sampai SMA-nya di Rengel. Ini yang mau saya tanyakan, dulunya kan naik bis atau
angkutan umum. Angkutan umum. Ini Iya. ada yang ngantar jemput atau gimana? Langganan. Jadi angkutan umumnya masuk rumah, masuk ke gang rumah saya gitu. Saya dijemput sekitar jam setengah 6, jam 6 pagi gitu. Sudah langganan, Pak? Iya. Oke. Kemarin saya lihat di pemberitaan media Pemkab dalam hari jadi difabel sedunia tanggal berapa, 7 Desember? 3 Desember. Iya. Itu dalam rangka apa, Mbak, kalau boleh tahu, sama Mas Bupati itu? Dalam rangka ya karena kami sebagai perwakilan atau representatif dari disabilitas di Kabupaten Tuban memperingati HDI, Hari Disabilitas Internasional, yang jatuh pada tanggal 3 Desember, dan kebetulan hal itu diperingati secara alhamdulillah secara meriah ya, sederhana tapi meriah oleh Mas Bupati selaku kepala daerah di Kabupaten Tuban begitu. Kemudian kalau kita tahu undang-undang terkait difabel ini kan sudah disahkan pemerintah kurang lebih sejak 2016 atau 18 ya. Iya. Ini mengatur bahwa penderita difabel ini juga berhak bekerja, dalam artian Pemda atau pemerintah wajib mengalokasikan 2% dari jumlah pegawai ini dari difabel. Iya, itu yang Apakah, sektor pemerintahan. Kalau iya, sektor swasta 1%. Swasta 1%. Iya. Yang mau saya tanyakan, apakah turunan dari undang-undang ke PP ini sudah jadi perda, Pak, di Tuban? Nah, ini kalau kita bicara tentang produk hukum, tentang perda, ini baru sebenarnya sudah kami inisiasi dari tahun 2018. Jadi mohon doanya saja semoga di tahun 2002 ini disahkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Amin, amin. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, kalau sesuai amanat undang-undang ini difabel ini berhak melamar pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan ini di suatu BUMN atau BUMD atau pemerintah daerah ini sebesar 2% dari jumlah pegawai yang ada. Kemudian di swasta ini ada 1%. Nah, ini yang saya tahu, kemarin saya di Rumah Sakit NU mengantar orang mau operasi katarak. Kebetulan saya ketemu Mbak Erna. Di sana ada salah satu difabel ya, agak pendek, anaknya saya nggak kenal, cuma saya tanya-tanya Mbak Erna, ternyata Yayasan Paramitra ya, IC ini bekerja sama dengan Orbit. Oh iya. Nah, ini mohon dijelaskan, Mbak. Jadi keterkaitan Orbit dengan Yayasan Paramitra ini apa? Orbit bekerja sama dengan Paramitra, Yayasan Paramitra itu sejak tahun 2018 itu terkait dengan program IC. Jadi program IC itu program untuk gangguan penglihatan, bagaimana menciptakan sebuah layanan kesehatan yang inklusif dan komprehensif sebenarnya kalau di Jawa Timur itu ada di 2 kabupaten, yaitu di Tuban dan Probolinggo, dan itu foundingnya dari CBM. CBM itu ada di Jerman dan juga Australia, yang kebetulan kerjasamanya dengan Yayasan Paramitra dan memang punya fokus concern untuk disabilitas juga. Oke. Seperti itu. Jadi lambat laun disabilitas di Tuban ini juga ada perhatiannya juga ya, karena bisa kerjasama dengan beberapa pihak ya. Mungkin harapannya ke depan untuk pemerintah Kabupaten Tuban dari jenengan selaku founder atau ketua Orbit apa, Mbak? Kalau harapan ke depan mohon doanya saja untuk seluruh masyarakat Tuban, Bumi Wali tercinta. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera launching kafe inklusi, yaitu kafe untuk teman-teman difabel yang memang ini difasilitasi oleh Mas Bupati, oleh Diskoperindak, dan dalam hal ini saya diamanai sebagai manajer kafe tersebut. Jadi mohon doanya kepada masyarakat Tuban untuk dapat mensupport kami dengan cara monggo ngopi bareng atau monggo bersilaturahmi dengan para difabel. Mungkin juga nanti kita bisa sharing bersama, belajar bahasa isyarat bersama. Nanti ditunggu saja tanggal mainnya untuk launchingnya. Matur nuwun. Iya. Mantap sekali Mas Bupati ini ya, menyediakan
suatu sarana untuk berkumpulnya para difabel untuk berkarya, punya usaha nantinya ya di semacam kafe Pak Ibu. Iya, kafe. Kemudian perlu diketahui para subscriber semuanya, Mbak Vira Fitria ini juga seorang penulis buku. Ini sudah launching atau belum? Launchingnya nggak jadi launching karena bukunya kok sudah keburu bestseller. Sudah bestseller. Ini kemarin kalau nggak salah antara bulan Juni atau Agustus ya, ini sampai open PO ya, open apa? Iya, PO. Pre-order itu ya? Pre-order, betul sekali. Pre-order 2 minggu, 100 buku ludes. 100 buku. Iya. Mungkin judulnya bisa disampaikan? Selaksa Asa Kisah Vira. Jadi itu menceritakan bagaimana seorang perjalanan hidup, perjuangan hidup dari perempuan disabilitas cerebral palsy, terlebih dengan segala problematika yang ada, bisa tetap survive dan struggle untuk tetap merendah asa. Iya ya, sangat mengharukan, juga membangkitkan semangat kita ya, karena seorang cerebral palsy bisa menjadikan teladan atau inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya ya. Kita yang sehat kadang bermalas-malasan, tapi yang mempunyai keterbatasan fisik saja masih bisa untuk berkarya. Salah satunya Mbak Vira ini sempat bukunya bestseller Mbak ya. Ini sudah tercetak berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang keseluruhan hampir 300 buku. 300 buku. Iya. Luar biasa ya. Di awal 100 buku ludes terjual, sekarang totalnya sudah mencapai 300-an eksemplar ya yang terjual. Terima kasih Mbak Vira atas kesempatan saya boleh berkunjung di rumahnya Mbak Vira, sekaligus di sekretariatnya Orbit. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terus berkarya, jangan patah semangat. Siap. Karena Mbak Vira ini seperti yang saya katakan tadi, orangnya ceria, nggak pernah mengeluh ya. Mungkin harapan yang lain, karena saya juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama pendamping ODGJ yang di Kecamatan Suko, katanya di Dinsos ini juga ada bantuan khusus untuk difabel. Mungkin Mbak Vira sudah tahu atau belum? Bansos itu ya, bantuan sosial itu kalau setahu kami itu 300.000 per bulan, dan itu diperuntukkan untuk disabilitas yang tidak produktif, artinya disabilitas dalam kondisi berat, tidak bisa bekerja, pemerintah menyediakan subsidi tersebut. Berarti yang non PKH, non BPNT itu ya yang dapat? Iya, iya. Ya, jadi apa namanya, perhatian pemerintah ini sangat serius sekali ya, konsen ke difabel yang memang benar-benar nggak mampu berkarya, dalam artian sudah apa Mbak, sudah kondisi fisiknya sudah lemah itu ya? Iya, sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Iya, jadi iya, pemerintah memberikan subsidi tersebut. Mungkin nanti dari kecamatan-kecamatan yang belum bisa mengakses, mungkin bisa menyetorkan data atau lain sebagainya agar mendapat bantuan tersebut. Kemudian saya punya cerita dengan Mas siapa Mbak dulu yang di Banjaragung itu, yang operasi kaki, patah kaki itu. Banjaragung, oh Pak Rohman. Mas Rohman itu sudah meninggal ya? Bukan, kalau yang di Banjaragung ya sudah meninggal itu Mujiharto. Mujiharto ya. Okay. Itu saya sempat berkunjung ke rumahnya. Dulu sempat diajukan kaki palsu ya, diajukan itu ya. Iya, okay, mendapatkan kaki palsu itu ya. Iya, itu kebetulan juga salah satu anggota Orbit, dan kebetulan juga kami membantu untuk akses recovered untuk BPJS kesehatannya untuk kaki palsunya itu, dan alhamdulillah di ACC sempat dapat tapi ya. Iya, dapat dari BPJS, walaupun tidak semua, tapi alhamdulillah masih bisa tercoverage. Ya ya, jadi sangat bermanfaat sekali organisasi disabilitas Tuban ini, karena bisa memfasilitasi semua anggotanya ya yang membutuhkan, dalam artian
mungkin yang tunadaksa bisa mendapatkan bantuan seperti kaki palsu tadi, atau mungkin ada yang butuh kursi roda dan lain sebagainya, bisa diajukan ke Orbit Tuban. Ini vlog atau podcast kali ini semoga bisa disuarakan ke masyarakat luas bahwa di Tuban ini sudah terbentuk Orbit. Mungkin ada saudara atau tetangga yang mengalami kelainan fisik ya atau difabel, bisa bergabung di komunitas Orbit Tuban. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang sesuai minat bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin itu Mbak Vira yang bisa saya dapatkan ilmu dari jenengan. Iya, akan saya tularkan ke yang lain, akan saya ceritakan gimana pengalaman panjenengan tidak menyerah ya, meskipun orang tua sudah meninggal keduanya ya. Semoga husnul khotimah dan bangga punya anak seperti panjenengan yang sekarang menempuh tesis ya. Semoga lulus S2 di UNER Surabaya. Mungkin kata-kata terakhir Mbak Vira untuk menyemangati teman-teman difabel di luaran sana. Menjadi difabel itu memang bukan sebuah pilihan, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini, semua pasti ada maksud dan tujuannya, dan dibalik keterbatasan kita pasti ada sebuah sebuah asa yang akan terindah, dan itu merupakan maksud yang Allah berikan bagi setiap umatnya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin apa yang disampaikan Mbak Vira tadi bisa saya simpulkan. Jadi menjadi difabel ini memang bukan pilihan, tapi karena sudah takdir ya. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan takdir kita. Kita masih bisa berkarya dengan keterbatasan kita, juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain, bukan menjadi beban bagi orang lain. Karena sejatinya manusia hidup ini adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu Mbak Vira ya. Apabila dalam penyampaian saya dan Mbak Vira ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri podcast kali ini. Semoga ada guna manfaatnya bagi para subscriber dan penonton channel Bayan Arif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami Mas.